untuk mencapai suatu kesatuan atau unity, kita harus saling menerima, saling mengalah, saling mengerti, saling menerima perbedaan satu sama lain, keberagaman satu sama lain. Bukan apa yang saya mau, tapi apa yang terbaik bagi kepentingan bersama. This is the cost of unity. Ini adalah harga dari sebuah kesatuan. Perpecahan terjadi kalau kita nggak mau bayar harga untuk unity. Bertahan dengan kemauan sendiri. Tidak mau melihat apa yang terbaik buat orang lain atau buat tim, tapi hanya melihat apa yang terbaik buat diri sendiri. Unity is strength. Division is weakness. Kesatuan adalah kekuatan. Perpecahan adalah kelemahan. Saat kita bersatu dan melebur, disitulah kita menjadi kuat. Namun saat kita mulai memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan, karena kita punya keinginan sendiri, karena kita keluar dari goal bersama, karena kita punya goal sendiri, kita punya agenda sendiri, disitulah kita menjadi lemah. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini? Luar biasa. Ya, saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang terus berpengharapan kepada Tuhan dan tetap bertumbuh. Amin. Lemes amat. Amin. Amin. Ayo semangat dong, Tuhan aja semangat banget mau memberkati kita. Masa sih kita mau memberkati nama Tuhan kita gak semangat? Amin. Amin. Ya, tema kita bulan Februari adalah unity. Seperti yang sudah disebutkan beberapa minggu ini dan juga tadi oleh Robert, unity atau persatuan atau kesatuan kebersamaan. Unity adalah lawan kata dari divided atau pemisahan. Perpisahan, perpecahan, terbagi-bagi, berdiri sendiri. Itu bukan unity. Mengapa sih unity begitu penting sehingga masuk dalam tema bulanan GKS Balikpapan? Mengapa unity begitu penting bagi hidup kita? Unity is very powerful. Mengubah keadaan dari satu individu dengan satu kekuatan menjadi sekumpulan orang dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, di awal bulan, Pastor Daniel membagikan 4 hal yang terjadi jika ada unity. Saya mau ulang sedikit ya, tapi nanti kalau mau lebih lengkapnya bisa kunjungi YouTube GKS Balikpapan. Di awal bulan, Pastor Daniel membagikan 4 hal yang terjadi jika kita bersatu. Jika kita unity, jika ada unity. Yang pertama, unity itu menarik momentum Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, unity menarik jawaban doa. Kemudian yang ketiga, unity menarik hadirat dan kuasa Tuhan. Dan keempat, unity menarik berkat Tuhan. Di mana ada kerukunan, disitulah Tuhan mengirimkan berkatnya. Ya, untuk lebih lengkap silakan ya ditonton di YouTube GKS Balikpapan. Kemudian di minggu kemarin Pastor Andri membagikan tentang unity in worship. Ini luar biasa banget kemarin ya. Tadi pagi pada saat datang ke pre-Sunday prayer, kita punya pre-Sunday prayer jam 9.50 ya. 9.50 kita semua pelayan, builders yang melayani maupun yang tidak melayani, kita berkumpul sama-sama di pagi hari sebelum Sunday service kami berdoa bersama. Kemudian Pastor Andri ada satu kata-kata dia yang pada saat mau mulai doa ada satu kata-kata yang luar biasa. Dia bilang kita datang untuk bersatu hati di sini. Mungkin kita datang dengan berbagai kejadian di pagi hari. Mungkin seperti saya, Anda juga kalau pagi hari itu riuh banget di rumah. Mungkin ada juga yang belum connect kalau belum minum kopi. Jadi kalau pagi itu ada aja masalah ya. Entahlah mati lampu lah, tadi malam siapa yang mati lampu? Banyak juga ya, saya mati lampu.
mati lampu lah, ada yang mati air lah, ada yang air galon habis lah, ada yang lupa beli sarapan lah, dan segala macam. Kayaknya pagi-pagi itu, di hari Minggu pagi, banyak ya keriuhan yang terjadi, terutama buat para ibu rumah tangga yang harus mempersiapkan anak-anak, termasuk juga suaminya. Jadi mungkin kita bisa datang dalam kondisi hati yang gak enak, kondisi hati yang gak benar. Ada juga mungkin yang pagi-pagi kena omel atau bergesekan gitu dengan orang-orang yang ada di dalam rumah. Membuat hati kita itu rasanya gak tenang. Kalau bisa memilih, aku gak mau lah ke gereja, males lah. Udah gak bener hatiku ini. Kita bisa ngomong seperti itu. Tapi tadi Pastor Andri berkata, walaupun mungkin kondisi hati kita, kondisi pikiran kita lagi kurang enak, tapi kita mau memutuskan untuk bersatu. Karena apa? Karena kita punya tujuan. Satu tujuan, apa? Memuliakan nama Tuhan. Ibadah ini terjadi bukan karena satu orang saja. Bukan karena satu gembala saja. Tapi service ini terjadi karena builders yang mau untuk bersatu hati, bersama-sama melakukan bagian, melakukan fungsi dengan sepenuh hati untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. So, tadi pagi pada saat menyembah, itu luar biasa banget rasanya penyembahan itu. So deep, so deep. Saya pun tadi pagi mengalami hal yang gak kurang menyenangkan gitu. Dalam hati saya pikir, aduh kalau mau melayani Tuhan kok ada aja ya serangannya gitu. Ya memang si musuh itu paling gak suka sama unity. Musuh paling suka kalau kita terpisah-pisah. Musuh paling suka kalau kita bercerai-berai. Musuh paling takut kalau anak-anak Tuhan bersatu. Musuh paling takut kalau ada unity di dalam gereja Tuhan. So tadi pagi luar biasa banget, saya merasakan kekuatan dan saya bersyukur. Tuhan terima kasih buat Pastor Andri yang mengingatkan bahwa kita datang ke sini bukan lagi kita, tetapi untuk bersama, untuk kepentingan bersama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. So thank you buat setiap builders yang mau datang pagi-pagi dalam kondisi apapun, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang lagi ya seharusnya berhalangan tapi tetap berkomitmen untuk datang dan melayani Tuhan. So kita kasih tepuk tangan ya buat setiap builders yang setia melayani Tuhan. Ya, unity in worship. Di Home Jumat kemarin kami sharing pengalaman masing-masing tentang penyembahan. Bagaimana pengalaman pribadi kita tentang penyembahan. Begitu banyak hal yang terjadi di saat kita menyembah. Baik secara pribadi, saat lagi sendiri. Dari home member kami kemarin ada yang cerita bersaksi saat dia pagi-pagi datang ke kantor, ke tempat kerja dia. Pagi-pagi banget. Jadi ini contoh yang sangat baik, ke kantor before time. Dan pasang satu lagu di Spotify. Dan tanpa beliau sangka hadirat Tuhan menjamah saat itu. Beliau dilawat oleh Tuhan, dia menangis yang selama ini kalau lagi nyanyi biasa aja gak nangis. Tapi saat itu pagi-pagi pada saat sendiri dia menangis di ruangan kerja dia. Saat menyembah Tuhan. Ada juga yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus saat sedang menyembah dan mengalami kelahiran baru saat penyembahan pribadi itu. Indah banget, indah banget. Gak perlu lagu yang mendayu-dayu atau yang kena ke perasaan kita. Pada saat, you know what, tadi pada saat kita nyanyi oh weyo, itu pun saya meneteskan air mata gitu. Padahal lagunya oh weyo. Ya kalau lagi nggak di dalam hadirat Tuhan, kalau Tuhan tidak hadir di situ, oyo itu aneh banget kedengarannya. Tapi pada saat kita ada dalam hadirat Tuhan, saat kita menyembah
Tuhan dengan hati kita mengucapkan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Mau lagu pujian kah, mau lagu penyembahan, mau apapun lagu itu, mau kita gak suka lagu itu, melalui lagu itu Tuhan berbicara bagi kita. Amin. Ya, ada kuasa yang luar biasa saat kita menyembah Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, kita menyanyi buat Tuhan sebenarnya. Menaikkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Saya pribadi merasakan segala beban itu diangkat pada saat saya menyembah Tuhan. Saya menyatakan kebesaran Tuhan, saya menyatakan kehebatan Tuhan, saya mendeklar, God, I am yours. Bukan lagi aku Tuhan yang hidup, tetapi Engkau yang hidup. It's no longer me, it is you God. Dalam penyembahan, saat hati kita terpaut pada Tuhan, justru kita yang dilegakan oleh Tuhan di dalam penyembahan. Banyak testimoni bagaimana kita mengalami Tuhan secara pribadi saat kita menyembah sendiri. Dan bayangkan apabila penyembahan itu dilakukan secara bersama-sama. How powerful. Satu orang menyembah aja hadirat Tuhan begitu luar biasa. Bagaimana kalau satu gedung ini anak-anak Tuhan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Bagaimana kita bisa bayangin kuasanya yang luar biasa bisa terjadi. Ya. Kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya kalau kita bersatu di dalam doa dan penyembahan. Sesuatu yang rasanya sulit untuk ditembus, sesuatu yang rasanya mustahil di hadapan manusia bisa terjadi karena kita bersatu, kita unity in worship, kita unity di dalam doa. Pertolongan Tuhan terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Daniel, unity menarik hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan terjadi. Kalau masih ingat cerita tentang bagaimana tembok Yeriko roboh hanya dengan cara apa? Dikelilingi oleh Yosua dan bangsa Israel. Dengan apa? Dengan sangkakala. 6 hari mengelilingi dengan tiupan sangkakala dan di hari ke-7 dengan kombinasi sorak-sorai, hari ke-7 tembok Yeriko runtuh. Gak perlu dengan bom, gak perlu dengan alat, hanya dengan tiupan sangkakala dan sorak-sorai umat Tuhan, tembok Yeriko bisa runtuh. How powerful is our worship? How powerful kalau kita bersatu, unity. Kekuatan yang luar biasa pada saat kita bersatu. Amin. Amin. Jadi mengapa unity sangat penting? Karena ini adalah kerinduan Tuhan. Ini adalah kerinduan Yesus sendiri. Seperti doa Yesus kepada Bapaknya untuk murid-muridnya yang dapat kita baca di Yohanes 17 ayat 1-26. Mungkin bisa baca secara pribadi nanti. Namun saya akan meng-highlight di ayat 11 yang berbunyi Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita bold di sini, kita garis bawahi di sini, mereka menjadi satu. Ini kerinduannya Tuhan. Saya baca dari versi NLT. Now I am departing from the world. They are staying in this world, but I am coming to you. Holy Father, you have given me your name. Now protect them by the power of your name so that they will be united just as we are. Ya, unity itu sebenarnya adalah idenya Tuhan. Unity atau kesatuan adalah kerinduan Tuhan bagi kita anak-anaknya.
Amin. Judul sermon yang saya bawakan pagi hari ini adalah One Body of Christ. Satu tubuh Kristus. One Body of Christ. One Body of Christ. Intermezzo sedikit. Karena sudah tanggal 14 lewat ya, udah lewat tanggal 14. Jadi rasanya aman menyebutkan angka ya. Mungkin kemarin Pastor Daniel sama Pastor Andri pengen banget nyebutin angka. Tapi belum tanggal 14 ya. Nah, jadi sekarang udah aman untuk nyebutin angka, sekarang udah nyaman untuk foto dengan gaya bapak-bapak, dengan gaya imutnya ibu-ibu, dan segala macam dengan gaya tangan, jadi udah aman ya. Sudah aman lagi untuk gabung ke grup WA keluarga atau grup WA teman-teman kantor yang tadinya leave group atau di-kick karena berbeda pilihan. Ya. Sudah selesai, sekarang waktunya untuk kita kembali bersatu menjadi pembangun-pembangun negeri kita tercinta ini. Pas sekali ya dengan tema kita, unity. Kita bisa berbeda-beda pilihan, namun akhirnya kita harus bersatu lagi supaya sebagai satu bangsa yang besar, Indonesia kita adalah pembangun negeri ini. Amin. Amin. Unity is good. Unity is powerful. One body of Christ, satu tubuh Kristus. Kita bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Namun saat ini saya akan meng-highlight di ayat 12 dan ayat 27. Ya. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, mereka satu tubuh, demikian pula Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus, dan dipersatukan sebagai satu tubuh Kristus. Boleh katakan samping kanan kirinya, kita adalah tubuh Kristus. Ya, gambaran tubuh Kristus itu sama seperti tubuh kita ini ya. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Semua dengan bentuk dan fungsi masing-masing. Yang bentuk yang beda-beda dan fungsinya juga berbeda-beda. Aneh kalau bentuk tubuh itu jempol semua, agak serem ya. Ya, jadi luar biasa tubuh ini, anggota tubuh yang bentuknya beda-beda dengan karakteristik yang berbeda-beda, tapi connected to each other. Gak ada ya, ini terlepas-lepas, semuanya terconnect, terhubung satu sama lain, unify, menjadi satu, sehingga tubuh ini bisa bergerak. Tubuh ini bisa berjalan, tubuh ini bisa beraktivitas, tubuh ini bisa melakukan banyak hal karena connected. Begitu juga kita gereja Tuhan, kita adalah satu tubuh Kristus. Masing-masing kita punya peran, punya fungsi, kita adalah anggota tubuh Kristus. Pada kesempatan ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, dalam satu tubuh Kristus ada perbedaan dan keberagaman. Ya, unity itu tidak terjadi di saat unity terjadi saat ada diversity. Jadi syarat terjadinya suatu kesatuan atau unity adalah justru karena ada perbedaan, ada keberagaman. Jika tidak ada perbedaan atau keberagaman, itu namanya seragam, sama semua. Itu bukan unity. Unity is not uniformity. Syarat untuk terjadinya unity adalah karena ada perbedaan, karena ada keberagaman. Kita masing-masing pribadi diberikan perbedaan. Kita masing-masing unik, punya karakter yang berbeda-beda,
talenta yang beda-beda. Kita masing-masing punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda juga. Kalau kita melihat dengan perspektif yang benar, melihatnya sebagai one body of Christ, semua perbedaan ini justru adalah gift untuk unity. Justru adalah anugerah untuk kesatuan. Karena perbedaan sebenarnya adalah kekuatan. Victor yang jago main keyboard. Kemudian Thomas yang jago main drum. Saat disatukan menjadi kekuatan yang luar biasa di stage ini. Di Team Praise and Worship. Banyak kekuatan yang disatukan, perbedaan-perbedaan yang disatukan itu adalah sesuatu yang hebat, sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dari semua perbedaan itu bisa melebur menjadi satu dalam keanekaragaman. Bukan untuk menjadi seragam, tetapi untuk menjadi satu. Semua melebur menjadi satu. Ini yang hebat, seperti doa Yesus tadi. Menjadi satu. Sendiri itu gak baik, itu kata Tuhan. Sendiri itu gak baik. Kalau kita baca di masa penciptaan, dari semua yang Tuhan pandang baik, hanya satu yang Tuhan pandang tidak baik. Langsung pada ketawa-ketawa bagian sini. Ya, hanya satu yang Tuhan tidak pandang baik, yaitu apa? Yaitu kalau manusia itu seorang diri saja. Manusia butuh manusia lainnya. Dan kita tahu semua yang diciptakan, dan kita tahu pada saat penciptaan itu, pada saat Tuhan melihat, wah gak baik nih kalau dia sendiri nih. Kita tahu yang diambil dari tulang rusuknya Adam itu siapa? Hawa, bukan Johnny. Ya, Hawa yang berbeda dengan Adam. Gak sejenis. Ya, Tuhan memberikan seorang yang berbeda jenis dengan Adam. Gak sama. Ini memang perbedaan ini adalah idenya Tuhan. Dari sini kita bisa lihat desainnya Tuhan ya. Manusia itu disandingkan dengan manusia lain yang berbeda dengannya. Karena dengan perbedaan dan keberagaman akan melahirkan kekuatan yang lebih. Bisa berbuah. Bisa berkembang biak dan memenuhi tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Ya, bagi saudara yang sudah menikah, mungkin awal pacaran pas mau nikah kelihatannya cocok banget ya, cocok. Semua sama. Wah, kenapa pilih dia? Karena kita tuh kayak banyak kesamaan gitu loh Kak, gitu. Oke. Padahal ya jujur aja, waktu masa pacaran kita berusaha untuk nyama-nyamain. Padahal kita tuh gak suka ke nonton bola gitu ya. Cuma gak apa-apa lah demi gitu, demi pacar gitu. Pada saat pacaran kita tuh berusaha untuk nyama-nyamain. Berusaha untuk sama gitu. Nah, waktu sudah masuk ke dalam pernikahan, welcome to reality. Ya. Suami saya adalah dua orang yang sangat berbeda. Punya selera yang beda. Punya selera makan yang beda. Dia suka pedas, saya enggak suka pedas. Ya, oke. Dia suka dengan hal-hal gadget, saya suka baca, mantap. Bener semua Mel. Ya, cara pencet odol kami pun itu memang realitinya adalah beda loh. Dia pencet di bawah, saya pencetnya di atas. Dan awal-awal tuh bisa bikin konflik loh itu. Ini kenapa sih kamu pencet odol kok kayak gini sih? Loh aku maunya kayak gitu ya, kayak gitu. Ya, kita ini adalah dua orang yang berbeda namun dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus oleh Tuhan. Yang membuat bertahan adalah apa? Komitmen kita.
janji pernikahan kita. Dan sesuai dengan firman Tuhan, apa yang sudah disatukan manusia tidak boleh diceraikan oleh, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh, berarti masih seger semua. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Tuhan tidak mendesain kita untuk hidup sendiri. Gak baik kata Tuhan tadi ya. Seintrovert-introvertnya Anda tetap butuh orang lain untuk hidup. Gen Z kan sekarang tuh banyak tuh introvert ya. Kamu tetap butuh orang lain untuk hidup. Kita didesain untuk punya hubungan, terkonek dengan orang lain. Kita memang didesain untuk berhadapan dengan perbedaan dan keberagaman. Kalau kita didesain untuk berhadapan dengan perbedaan dan keberagaman, artinya Tuhan sudah mempersiapkan kita punya kemampuan untuk beradaptasi dengan perbedaan dan keberagaman. Itu sudah ada di dalam kita. Kita sudah punya kemampuannya. Tinggal kita memakai kemampuan itu untuk berhadapan dengan perbedaan. Kita didesain untuk berhadapan dengan perbedaan. Suami, istri, anak, orang tua, rekan kerja, rekan sepelayanan. Kita semua berhadapan dengan orang-orang yang berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda sifat, berbeda hobi. Dalam hidup ini, dalam hidup bersama kita berhadapan dengan perbedaan. Itu artinya kita berhadapan juga dengan apa yang namanya gesekan atau tension, stres. Dan ini adalah sesuatu yang baik sebenarnya buat kita. Walaupun rasanya sakit dan tidak nyaman. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau dari versi TPT, it takes a grinding wheel to sharpen a blade. And so one person sharpen the character of another. Terjemahan bebasnya, dibutuhkan roda gerinda untuk mengasah mata pisau. Begitu juga seseorang mempertajam karakter orang lain. Gesekan dan juga tension atau stres yang dihasilkan karena kita berbeda. Kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, dengan orang lain. Itu akan mempertajam karakter kita. Itu akan membuat kita semakin kuat. Seperti pisau yang tajam, berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bisa menghandle gesekan dengan baik, tension dengan baik, itu akan mempertajam karakter kita. Itu adalah keuntungan buat kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berfungsi dengan lebih baik. Amin. Ya, saat kita sendiri gak banyak yang bisa kita buat. Namun saat kita unite, kita bersatu, kita bisa melakukan lebih banyak pekerjaan. Menghasilkan kreativitas, energi, dinamika. Hidup ini tuh jadi berwarna. Pelayanan menjadi sesuatu yang memberikan semangat. Kalau kita saksikan tadi tim PW pakai baju warna-warni ya, pastel warna-warni. Itu tuh jadi kelihatan bagus gitu. Kontras itu bagus. Gimana kalau mereka pakai hitam semuanya? Sudah gitu ininya hitam semuanya. Agak kelam. Ya, bukan agak lain, agak kelam. Ya, jadi perbedaan itu baik. Perbedaan itu bagus. Hidup ini jadi colorful pada saat kita berhadapan dengan perbedaan. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 saya ambil dari versi BIMK. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia karena tidak ada orang yang dapat menolongnya.
Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? Dua orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan. Tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Tiga utas tali yang dijalin menjadi satu, sulit diputuskan. Ya, dalam unity ada kekuatan yang sulit untuk dikalahkan. Kalau kita sendiri, dengan mudah musuh mengalahkan kita. Kalau kita sendiri ya, kita keluar dari komunitas, kita keluar dari pelayanan, kita di dalam kamar sendiri, kita gak mau diganggu. Kita akan makan pikiran kita sendiri. Tidak ada orang yang memberikan nasihat, tidak ada orang yang mau membangun, tidak ada orang yang memberikan motivasi, semangat. Kalau kita sendiri. Namun kalau kita ada di dalam sebuah komunitas, kita ada di dalam suatu kumpulan orang-orang, kita akan kuat. Kita nggak mudah dikalahkan, kita tidak mudah dijatuhkan, kita tidak mudah dikalahkan oleh musuh, kita tidak mudah diganggu oleh musuh. Karena apa? Ada orang-orang di sekitar kita yang juga berjaga-jaga buat kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Mengutip dari Helen Keller ini kayaknya banyak banget ditaruh di perusahaan-perusahaan. Ya, yang berkata, alone we can do so little. Together we can do so much. Sendiri kita hanya bisa melakukan sedikit. Tapi kalau bersama-sama kita bisa melakukan lebih banyak. Kita bisa melakukan banyak hal pada saat kita bersama-sama. Ada seorang yang berkata seperti ini, when spiders unite, they can tie down a lion. Pada saat laba-laba itu bersatu, mereka bisa mengikat seekor lion, seekor singa. Singa itu punya power yang luar biasa. Dan laba-laba itu kecil banget. Tapi saat mereka bersatu, dia bisa mengikat singa itu. How powerful is unity? Begitu luar biasanya kalau kita bersatu, kalau kita menjadi satu. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat, dalam unity ada harga yang harus dibayar. Nah ini, Filipi 2 ayat 1-5 saya bacakan. Filipi 2 ayat 1-5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh. Dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu hati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Untuk mencapai suatu kesatuan atau unity, kita harus saling menerima, saling mengalah, saling mengerti. Saling menerima perbedaan satu sama lain, keberagaman satu sama lain. Bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang terbaik bagi kepentingan bersama. This is the cost of unity. Ini adalah harga dari sebuah kesatuan. Perpecahan terjadi kalau kita nggak mau bayar harga untuk unity. Bertahan dengan kemauan sendiri. Tidak mau melihat apa yang terbaik buat orang lain atau buat tim, tapi hanya melihat apa yang terbaik buat diri sendiri.
Unity is strength. Division is weakness. Kesatuan adalah kekuatan. Perpecahan adalah kelemahan. Saat kita bersatu dan melebur, disitulah kita menjadi kuat. Namun saat kita mulai memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan, karena kita punya keinginan sendiri, karena kita keluar dari goal bersama, karena kita punya goal sendiri, kita punya agenda sendiri, disitulah kita menjadi lemah. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, kekacauan dan perbuatan jahat itu dimulai dari mana? Mementingkan diri sendiri. Melihat diri sendiri, tidak melihat kebutuhan bersama atau kebutuhan orang lain. Tidak selalu apa yang kita ingini itu yang dipenuhi. Tidak selalu ide yang kita dengar, ide kita yang harus didengar. Enggak selalu apa yang menjadi kemauan kita itu yang dilakukan. Ada waktunya untuk mendengar dan ada waktunya untuk berbicara. Enggak kita terus yang mau didengar. Tidak mau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara, tidak memberikan kesempatan diri kita untuk mendengarkan, untuk mengerti. Kecenderungan manusia adalah mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk mengerti. Kebanyakan kita mau dengar hanya untuk menjawab. Maunya ngomong terus, biarin deh, yang penting akunya puas. Gak ada yang mandek di hati. Yang dipikirin hati sendiri, tapi kurang dapat memikirkan orang lain. Sama pada saat pasangan suami istri yang sedang konflik, adu mulut, maunya didengar, tetapi tidak mau untuk berdiam diri dan mendengar pasangannya untuk dapat mengerti pasangannya. Saya ingat dari Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Mungkin maksud saudara baik, tetapi pada saat kata-kata itu diucapkan di waktu dan kondisi yang tidak tepat, akan tidak baik jadinya. Jadi berlatihlah untuk mendengar untuk mengerti. Berlatihlah untuk meminta hikmat kepada Tuhan, kapan saya harus berbicara dan kapan saya harus mendengar. Ya. Harga yang harus dibayar dari unity atau kesatuan tubuh Kristus adalah mengalahkan ego masing-masing. Tidak menganggap diri sendiri lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain. Namun sebaliknya menganggap orang lain itu lebih penting daripada diri sendiri. Kalau saya bayangin ya, keindahan suatu unity itu adalah terjadi seperti para pemain musik dan para penyanyi yang berkolaborasi. Dengan kekuatan mereka masing-masing, bukan untuk saling menunjukkan kehebatan mereka. Namun untuk mengalahkan ego sendiri, sehingga bisa menciptakan harmonisasi yang indah dan enak dilihat. Amin. Gimana kalau drum punya ego yang besar, debak. Wah paling kenceng gitu. Keyboard juga, wah dengan segala teknik yang luar biasa gitu. Penyanyi juga dengan teknik wah. Yang ada itu sakit di telinga gitu. Kita tidak melihat suatu yang harmonis, yang enak didengar di telinga. Saya lihat dari pemain musik ya, di situ mereka berlatih untuk mengalahkan ego masing-masing. Apa
yang terbaik untuk menciptakan suatu musik yang harmonis sehingga memberkati orang lain. Ya, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, masing-masing kita memiliki fungsi yang signifikan. Sebagai satu tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, kita masing-masing punya fungsi yang signifikan. Di Roma 12 ayat 4 sampai 8 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah. Jika karunia itu baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Kita adalah satu tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah bagian penting dan signifikan dari tubuh Kristus. Kita masing-masing itu punya fungsi, punya peran yang penting di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah menaruh kepada kita masing-masing special assignment untuk kita kerjakan untuk membangun kesatuan tubuh Kristus ini. Seperti tubuh kita terhubung satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang terpisah-pisah. Satu tubuh selalu terkonek satu dengan yang lainnya. Gak mungkin ya, kan pas mau tidur, lepas dulu lah kaki inilah, pegel, lepas gitu. Gak mungkin ya. Tangan ini kebanyakan kerja, istirahat dulu lah, lepas. Gak begitu ya. Terus besok pagi pas mau berangkat kerja, lupa ketinggalan telinga, pantesan gak bisa denger gitu. Ya. Anggota tubuh itu terus terhubung, terkonek, gak pernah lepas. Tapi biasanya ada satu sih yang seakan-akan dilepas pasang sama perempuan ya, yaitu alis. Ini canda dikit lah biar gak ngantuk ya. Bentar belum pasang alis gitu. Tiba-tiba sampai kantor, ya ampun aku belum pasang alis gitu. Ya canda. Ya anggota tubuh terus terhubung. Tidak pernah terpisah. Dan kita punya fungsi dan pesan kita masing-masing, peran kita masing-masing. Contoh gambaran satu tubuh yang melakukan fungsinya dengan sangat baik adalah Sunday service ini bisa berjalan dengan baik dan lancar karena masing-masing builders melakukan fungsi masing-masing yang berbeda-beda dengan sangat baik. Ada yang berfungsi sebagai greeter yang menyambut Anda dengan suaranya yang lantang tadi pagi. Happy Sunday. Ada usher yang sudah mengatur segala sesuatunya sehingga pada saat Anda datang, kursi Anda sudah tersedia dengan rapi dan nyaman. Ada multimedia yang memastikan teks terus ada. Sound system yang memastikan suara berjalan dengan baik. Stage manager yang memastikan semua ada dalam kondisi yang baik. Kameramen yang memastikan bahwa servis kali ini terekam dengan baik sehingga bisa memberkati tidak hanya kita di sini tapi juga orang lain yang akan mendengarkan di YouTube. Ada tim fotografer yang nantinya foto-foto Anda, saudara akan terpampang di Instagramnya GKS Balikpapan. Ada tim praise and worship yang memimpin kita dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Ada lighting yang memastikan ruangan ini mendapatkan penerangan yang baik. Ada kakak-kakak Aero Kids di atas yang memastikan bahwa
anak-anak Anda, anak-anak saudara juga mendapatkan makanan rohani hari ini. Saudara dan saya memiliki fungsi signifikan dalam tubuh Kristus. Masing-masing kita memberikan kontribusi kepada keseluruhan tubuh. Dan masing-masing kita terkonek satu dengan yang lainnya. Tuhan sudah taruh masing-masing kita karunia yang Dia berikan. Untuk kita masing-masing memberikan fungsi berjalan sesuai fungsi pada kesatuan tubuh Kristus. Sebagai satu tubuh Kristus, kita saling support satu sama lain. Saat kaki kita butuh untuk menggunakan sepatu, dia butuh tangan untuk memakaikan sepatu. Gak mungkin kan tangan bilang, gak mau pakai sendiri aja. Kan bukan fungsiku. Saat mulut butuh untuk memasukkan makanan, dia butuh bantuan tangan untuk memasukkan sendok ke dalam mulut. Gak mungkin tangan bilang, enggak, aku enggak proses makanan, aku enggak mau. Itu bukan tugasku, itu bukan fungsiku. Tidak, kita saling support satu sama lain. We need each other and we belong to each other. Kita semua saling membantu dan kita semua saling membutuhkan. Gereja ini boleh bertumbuh sampai hari ini masuk kepada 13 tahun bukan karena satu grup saja atau satu ministry saja atau satu orang saja, tetapi karena satu tubuh Kristus yang ada di rumah ini berfungsi dengan baik. Sehingga kita bisa ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan masuk ke umur yang ke-13 tahun. We need each other and we belong to each other. Yang ketiga, waktu saya sudah habis. Yang ketiga, kesatuan melahirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Roma 15 ayat 5 sampai 6 berkata, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ujung-ujungnya apa sih kita bersatu? Bukan untuk pujian bagi diri kita sendiri. Kita bersatu karena Tuhan ingin kita bersatu. Kita menjadi satu supaya apa? Supaya nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Nama Tuhan yang diglorify. Saat kita menjadi satu tubuh Kristus, menjadikan perbedaan dan keberagaman sebagai kekuatan dan berfungsi dengan baik sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita memuliakan Bapa kita di surga. Saat unity terjadi, akan banyak sekali pekerjaan Tuhan yang dapat kita kerjakan bersama-sama dan selesaikan bersama-sama. Saat ini terjadi, akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang mengalami Yesus, yang bertemu dengan kasihnya Yesus, yang mengalami Yesus, yang bertemu dengan kebaikan Tuhan. Sehingga pengalaman akan Tuhan gak hanya sampai di kita. Pengalaman akan Tuhan sampai kepada orang-orang yang selama ini mencari yang namanya kasih yang sejati. That's why kita unity sebagai satu tubuh Kristus. Yang menjadikan kita satu sebagai satu tubuh Kristus adalah kita mengakui nama yang sama, yaitu Yesus Kristus, melayani satu Tuhan yang sama, memiliki satu value yang sama, yaitu kingdom value dari firman Tuhan, dan dengan satu tujuan yang sama, membawa kasih dan karunia Tuhan sampai ke dunia, sampai kepada orang-orang yang memerlukan Tuhan.
Ya, saya berdoa melalui sermon pagi ini, Tuhan membukakan suatu pengertian yang baru. Kita melihat dengan cara yang berbeda tentang perbedaan. Bahwa perbedaan itu baik. Diversity is good and powerful. Kita melengkapi satu sama lain. Kita bisa saling support satu dengan lain sebagai satu tubuh Kristus. Melihat orang lain di sebelah kita sebagai saudara kita, sebagai rekan sekerja kita di ladangnya Tuhan. Sebagai sesama anggota satu tubuh Kristus. Dan kita ingat bahwa kita semua mengemban tugas yang spesifik, yang penting. Karenanya, ayo kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ayo kita melayani Tuhan. Walaupun itu terlihat sangat kecil, terlihat insignifikan di depan manusia. Namun di mata Tuhan, apa yang kecil saudara lakukan adalah signifikan dan penting di mata Tuhan. Pada saat Anda keluar dari ruangan ini, Anda melihat sampah di bawah, bukan sampah Anda, tapi Anda mengambil itu. That is significant. Itu penting. Dan Tuhan melihat itu. Tetap setia melakukan bagian kita sebagai anggota tubuh Kristus. Bahkan kita harus makin giat bersama dengan anggota tubuh lainnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. GKS Balikpapan sangat memvalue dengan tinggi apa yang namanya one body of Christ. Tidak hanya di rumah ini, namun seluruh gereja-gereja yang ada. Kita selalu berusaha untuk terkonek. Kita selalu support, saling melengkapi. Kami juga banyak belajar dari gereja-gereja lain. Kita tidak melihat rumah ini sudah yang terbaik. Kami melihat bahwa setiap rumah itu baik. Dan tidak ada rumah yang sempurna. Setiap rumah pasti ada ribut-ributnya. Namun dengan begitu berarti ada kehidupan yang terjadi di dalam rumah itu. Saat ada keributan dalam rumah, berarti ada orang yang hidup di situ. Berarti ada kehidupan di dalamnya. Ada pertumbuhan di dalam rumah itu. Tuhan sedang bekerja di dalam rumah itu. Di mana ada gesekan dan ketidaknyamanan, berarti sedang ada pertumbuhan. Karena pertumbuhan terjadi tidak di tempat yang nyaman. Tapi di tempat yang tidak nyaman, disitulah pertumbuhan terjadi. Dan kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kami special assignment. Hari Jumat ini akan diadakan RJLM di sini. Di mana banyak gembala-gembala gereja yang akan berkumpul. Menjadi satu di sini. Menjadi satu. Sama seperti apa yang Yesus doakan kepada Bapaknya di surga. Menjadi satu. Kami excited karena satu tubuh Kristus berkumpul di sini untuk satu nama dan satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita doakan sama-sama agar rencana dan tujuan Tuhan tergenapi melalui event ini. Amin.